Ini bukan tentang masak, ini mengakui kesalahan sendiri. Torang jujur jo, kadang hidup torang itu ndak susah. Yang bikin susah torang sendiri. Belum lapar, beli. Belum butuh, beli. Belum tahu mau diapain, sudah beli 2 kilo jo. Ini kisah torang. Korban emosi sesaat dan internet selalu meyakinkan. Sekarang musim kue nih toh. Semua post tentang kue nih. Caption syok damai, bersyukur atas hasil alam. Padahal niatnya cuma mau bilang, lihat jo, orang ada kue nih. Orang yang lihat, padahal sebelumnya ndak pernah kepikiran kue nih, scroll masuk FYP kue nih. Tapi kue nih ini dia ndak jual diri, dia pamer diri. Warnanya kuning cerah, baunya tajam, kayak bilang, ambil jo, orang musiman. Tanpa diskusi deng otak, mulut orang langsung bilang, 2 kilo jo tanta. Dan di detik itu, hidup orang berubah sampai rumah kue ini ditaruh meja. Aku duduk, diam. Orang baku tatap kayak dua orang yang bertemu karena salah swipe. Coba gigit satu, ini mah nggak apa pelajaran hidup. Seratnya banyak, rasanya kuat, ada bau fermentasi halus. Bukan dah enak, tapi ini butuh persiapan mental. Dan ingat ini 2 kilo, bukan buat konten, tapi penyesalan. Dalam keadaan panik dan elegans, orang buka HP. Scroll, ya toh. Keluar ju, rujak Aceh. Kuah merah, buah banyak. Orang makan mukanya kayak masalah hidup udah selesai aja. Aku langsung bilang, ini dia. Tapi baca komentar, orang Aceh sendiri masuk pelan-pelan, tenang tapi tegas. Mereka komen, ini bukan rujak Aceh. Ini Aceh enggak gitu. Aku cuma bisa bilang, aku langsung mikir, ya sudah, torang bikin jo versi torang sendiri. Rujak rasa Aceh, tapi Aceh enggak marah. Yang penting enak, bukan debat. Mangga muda, nanas, bengkoang, jambu kristal, timun, pepaya, mengkal, pir. Buah-buah ini kalau disatukan bisa tuh bikin reuni. Oke, torang mau kasih tahu cara baking rujak. Torang buat cerita cepat ya bumbunya. Gula merah 250, ini serius. Gula putih 3 sendok makan, cukup jo. Asam jawa, air jeruk lemon, cabai gorontalo, tanpa ini ndak ada cerita. Garam. Aku lihat semua bahan, aku bilang, ini kalau gagal, torang salahkan keputusan hidup sendiri. Terus mulai potong-potong buah. Setiap potongan ada penyesalan kecil. Panaskan air, masukkan air gula, masukkan gula putih, masukkan cabai, asam jawa, air jeruk lemon, garam, aromanya naik. Dapur panas, hati deg-degan. Sekarang kue nih 2 kilo itu kupas, blender bunyi keras layaknya berteriak. Lain kali dipikir dulu. Semua buah masuk panci, jus kue ini masuk, air gula disaring, biar bersih, tidak seperti pikiran torang pas lihat-lihat sosial media. Terus tuang, aduk, diam sebentar, tarik nafas, terus masuk freezer. Kue ini yang tadinya bikin torang nyesel, akhirnya jadi berguna. Pelajaran hidup hari ini, bukan semua yang viral harus torang beli, tapi kalau sudah terlanjur, masak jo yang niat. Karena penyesalan paling pedas itu bukan rujaknya, tapi ingat struk belanja. Besoknya dicoba, dibuka, disendok, dan dicoba. Sedap. Manis, asam, pedas, segar, semua baku-baku tangan di mulut. Kue ini yang tadinya bikin bingung sekarang jadi bintang utama. Kesimpulannya kadang FOMO itu berbahaya, tapi kalau diolah dengan niat dan cabai yang cukup, dia bisa buat makan sekampung. Yang penting torang makan senang, perut bahagia, dan kue ninda sia-sia. Oke, sekarang torang mau bapantun. Denger nih. Burung nuri terbang ke seberang, hinggap sebentar di pohon kelapa. Kalau sudah terlanjur tolang salah, ketawa Jo, yang penting torang belajar. Pergi ke pasar hati berbunga, pikir torang paling tahu harga. Di kepala rencana so sempurna, di rumah cuma mau bilang, astaga. Burung nuri terbang ke rawa, hinggap sebentar lalu melayang. Di depan orang, torang bilang biasa, di dalam hati, kenapa torang beli sayang? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku